Bapak Ibu jamaah takziah yang dirahmati Allah SWT, kemudian sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang tamu. Ini yang ini saya sore habis. Jadi Lanjut. saya tamu tak disebutkan tadi. Ini yang ditunggu-tunggu. Beliau suara saya udah habis. Tadi sudah subhanaka la ilma lana illa satu ayat. Hah? Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kami dari teman seangkatan dulu sama saudara kami. Dulu kami satu grup komunitas pramuka namanya Cobra, Komando Berani Mati dulu. Betul. Kami berpramuka satu grup dulu, kami juga disuruh push up, jalan kaki jauh-jauh. Kami berdua, ada Ustadz Firman juga, ada seangkatan Sam Hadi, sosok yang menjadi inspirasi bagi kami. Dan sangat kaget betul mendengar kabar ketika itu saya masih biasa gali sumur di Tanah Suci. Jadi nggak mengira bahwa teman di setiap momen acara nggak pernah goib. Sam Hadi ini mau acara di mana aja didatengin. Ternyata pas saya datengin ke rumahnya tadi naik motor, nggak tahu saya lewat kuburan mana aja dilewatin map tadi Bapak Ibu. Jadi luar biasa, berarti dia tuh jalannya sejauh itu untuk datang ke acara-acara teman-teman. Jadi jangan julid yang nggak datang, teman-teman yang nggak datang jangan julitin teman yang lain. Bisa jadi yang nggak datang juga bisa jadi ada uzur. Salah satunya Ustadz Ardi lagi nunggu anak yang kelima, lahiran juga istrinya. Jadi teman-teman semuanya harus tahu bahwa kita di bertetangga juga harus sama-sama mengerti dan husnuzan dengan teman yang lain. Bisa jadi yang mungkin nggak datang juga mendoakan saudara Sam Hadi, semoga ia bisa kumpul sama kita di surga Allah SWT. Baik Bapak Ibu, ini saya persembahkan kepada saudara, ini lebih glowing dari saya Bapak Ibu. Ada Gus Yusron, walaupun statusnya kalau di pondok saya dia cium tangan saya, kalau di sini saya cium tangan dia. Ini Gus Yusron ini juga dulu di Gontor seangkatan sama saya begitu. Baiklah Bapak Ibu, Allah SWT nggak tahu panjang lebar, semakin malam kita tunggu semakin hangat dengan Gus Yusron. Silakan Gus, monggo. Beliau ini putra Kiai Haji Hashim Muzadi, rahimahullah taala. Monggo. Agus walaupun tak ini. Bodoh baru mutawif sampai. Sallallahu ala Muhammad. Keluarga almarhum yang mana? Pak. Keluarga almarhum. Bapak. Tanya dong. Nanya aja. Tahu apa? Kamu dah mana? Saya ini. Namanya siapa nih? Namanya Jian. Ahmad Hidayat. Harus seperti dia, boleh duduk. Nggak berani duduk, mau berdiri. Banyak orang-orang alim. Izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi wassalatu wassalamu ala Rasulillah
wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Bapak Ibu, wabil khusus sahibul musibah, keluarga besar dari saudara kami namanya Syamhadi Pratama bin Ahmad Hidayat, mewakili seluruh keluarga besar yang belum datang. Kalau yang sudah datang tadi sudah diwakili oleh Mas Elvi. Kami mengucapkan Azamallahu ajrakum wa ghafara limayyitikum, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lillahi ma'akhad wa lillahi ma'aqa wa la naqulu illa ma yurdi rabbana. Mudah-mudahan khususnya keluarga yang tinggalkan tabah menerima keputusan dan takdir Allah yang telah tertulis jauh lama sebelum kita diciptakan, sudah dirancang, kemudian sudah disketsakan ketika kita sudah ditiupkan di alam dunia ini. Bapak Ibu, ini saya tidak tahu dikasih mic disuruh ngapain. Katanya tiba-tiba disuruh tausiah, padahal di sini kiainya banyak, ulamanya banyak. Namun sebagai keluarga besar, tentu kami tidak bisa menolak bahwa kami mengucapkan bela sungkawa sebesar-besarnya. Beliau adalah teman kami satu perjuangan, sama-sama belajar, sama-sama senang, sama-sama sedih dulu di pesantren Darussalam Gontor, bareng-bareng belajar bersama, ya tidurnya ya bareng-bareng, di aneh ya bareng-bareng begitu, bareng-bareng betul, Mas Elvi, bareng-bareng, lulusnya ya bareng-bareng, di karantinanya ya bareng-bareng, di koah. Jadi susah sedih sudah bersama-sama. Kayaknya waktu pramuka itu juga tawur bareng-bareng. Ya kan biasanya kalau lagi nyanyi-nyanyi itu tabrakan biasanya. Suka tawuran ini biasanya Mas Ismail. Dia itu pemimpinnya, pemimpin pilot. Sampun gitu aja. Gimana pun. Ketika kita berbicara atau melafadzkan Subhanallah, itu artinya Maha Suci Allah. Artinya Maha Suci Allah itu terbebas dari segala kesalahan, termasuk menentukan kapan lahir dan kapan wafatnya manusia. Sehingga ketika manusia itu hidup pada jam ini, detik ini, kemudian diwafatkan pada detik ini, jam ini, itu memiliki nilai dan hikmah yang luar biasa. Sehingga kita boleh bersedih. Tentu dalam niat mungkin kita belum bisa berbuat baik banyak kepada almarhum, itu sah saja. Adapun kita tidak perlu meragukan keputusan Allah, karena waktu itu sudah memiliki takarannya. Siapa tahu jika kita ditambah belum tentu baik, tapi kita minta untuk dikurangi umurnya, itu juga belum tentu benar. Sehingga ada ulama dulu mengatakan, andai saja takdir itu dibuka, kita pasti akan memilihkan takdir yang Allah pilihkan untuk kita saat ini. Kadang-kadang manusia itu kalau menghadapi suatu kejadian, kemudian takdirnya tidak sesuai keinginan,
dia berandai-andai, umpama saya begini pasti begini, umpama saya begini pasti akan begini. Tapi katanya Nabi, andai-andai itu salah satu dari godaan setan. Fa inna law, andai-andai itu kadang-kadang godaannya setan. Sehingga kapan orang hidup, kapan orang mati itu sudah ditakar, dan andai ditambah ataupun dikurang belum tentu sebaik ini. Maka la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak ditambah ajal itu dan tidak dikurang, itu sudah untuk kebaikan kita. Maka sekarang kita tinggal berhusnudzon kepada Allah bahwa Allah lebih sayang almarhum dibanding kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara satu angkatan yang dirahmati Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang ketika salah seorang hilang dari keluarga kita, ini kadang ini tidak, bukan mensyukuri tapi mengambil hikmah. Ada kalanya, bisa tidak maksudkan keluarga ini buat ini. Ada kalanya ketika seseorang itu diambil oleh Allah, itu keluarga yang awalnya kurang akur jadi lebih akur. Misalnya ada bapak, ibu sama anak. Anaknya misalnya diambil duluan sama anak. Tiba-tiba yang awalnya itu saling tidak enak hati, tiba-tiba saling bantu karena ini punya anak, itu keponakan saya. Berarti ketika ditinggal ayahnya, ditinggal ibunya misalnya, maka paman-pamannya dulu yang awalnya ada sedikit-sedikit konflik jadi hilang, muncul jadi rasa tanggung jawab. Yang awalnya mungkin kakeknya, neneknya itu mungkin ada sedikit masalah, bisa jadi. Tapi tiba-tiba ada kejadian satu ini terjadi, kemudian dia lebih sayang kepada cucunya, lebih sayang kepada turunannya sendiri. Ya Allah, itu anak cucu saya. Akhirnya kadang ini ada menjadi sebuah nasihat tersendiri. Maka kafa bil mauti wahid. Oleh karena itu sebenarnya takdir baik atau buruk itu tidak tergantung dari takdirnya itu, tapi lebih kepada bagaimana kita merespon takdir itu. Ada orang yang misalnya ditakdirkan dapat uang banyak, kemudian dia meresponnya dengan negatif. Dia foya-foya, naudzubillah, ada yang sampai kepincut judi online. Misalnya. Oh, tidak boleh cerita-cerita di sini, tidak boleh. Nah, keburukan harus ditutupi. Maka takdir dia punya uang banyak, yang kata orang itu bagus, menjadi buruk karena responnya negatif. Saya melihat ini nyata. Ada orang muncul dari keluarga yang pas-pasan atau di bawah UMR, tapi mereka merespon ya kondisi kecepit seperti itu dengan gigih, kerja keras. Akhirnya mereka tumbuh menjadi orang-orang yang sukses. Ini artinya sebenarnya takdir hidup pas-pasan itu baik atau buruk. Berarti takdir baik atau buruk itu bukan karena takdirnya, senang tidaknya, tapi bagaimana kita merespon takdir itu. Maka sekarang kalau kita ini di sini ada takdir seperti ini, pertanyaannya, bagaimana tetangga merespon takdir ini? Apakah tetangga mau mengambil kesempatan untuk membesarkan hati tetangganya, untuk membantu tetangganya,
Maka takdir ini menjadi baik bagi tetangganya kalau tetangganya mau menyalakan nuraninya dan membantu tetangganya. Takdir ini bisa menjadi baik jika adik-adik almarhum, kakak-kakaknya, ibunya, bapaknya ketika merespon ini dengan lapang dada, kemudian mengulurkan tangan. Tapi kalau dibiarkan, kemudian tidak peduli, maka takdir ini menjadi buruk. Bagi siapa? Bukan bagi yang menerima musibah, tapi bagi orang-orang yang melihat dan merespon. Oleh karena itu, saya di sini tentu berpesan kepada khususnya para takziah. Biasanya kadang-kadang itu kalau takziah itu dari kata-kata azza yu'azzi, artinya datang melayat, tapi takziah itu menghibur aslinya. Jadi tidak boleh nanti kalau keluarga jauh datang kemudian pasang wajah muka sedih, tidak boleh. Harus pasang muka tabah, karena dia mau menyabarkan saya berhasil. Kalau datang jauh-jauh sudah pasang nangis, lah ini repot. Itu takdir juga. Jadi ini saya berpesan nanti kalau ada kerabat yang ikut mendengarkan, terus nanti kan biasanya ada perempuan kan lebih terbawa perasaan. Itu mohon jangan sampai membawa wajah-wajah yang tidak tabah. Kalau belum tabah, di pojokan sana dulu, di bawah situ, disekala dulu, air matanya baru datang ke sini. Itu ada takziah. Jangan sampai nanti datang ke sini ngajak nangis bareng, nanti nabar nangis bareng. Selanjutnya Bapak, nggak boleh lama-lama, 3 aja. Dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa andai saja orang yang sudah wafat itu ditanya, umpama kamu hidup sebentar saja, apa yang akan kamu lakukan? Maka mintanya di dalam Al-Quran itu, saya akan sedekah dan menjadi orang-orang soleh. Jadi ketika ada sebuah wafat, ya orang diwafatkan, itu nasihatnya juga yang masih hidup. Kita harus tahu bahwa kita ini yang hidup, tidak boleh cari mati. Kenapa? Karena orang itu kalau sudah wafat ditanya kepingin apa, dia pingin hidup sebentar lagi untuk menata hidupnya menjadi orang-orang. Maka kita yang masih hidup ini harus berupaya untuk seperti itu juga. Maksudnya Allah tuh cerita itu ya bukan FYI ya. Oh gitu doang, enggak. Maksudnya Allah cerita fa'asaddaku wa aku minas sholihin, itu artinya supaya kita yang masih hidup harus bercita-cita seperti orang-orang soleh yang wafat ketika nanti dia ditawari mau hidup lagi apa enggak. Maka sebenarnya dalam majelis niki tadi ada tahlilannya, Bu. Ada tahlilannya. Sebenarnya tahlilan itu adalah mengingat kematian untuk merancang kehidupan. Mengingat kematian bukan untuk kita cepat mati, ya Allah kapan kita mati, tidak usah ditanya, karena tidak usah minta mati sendiri. Kita hidup juga nggak minta ya hidup, kita nggak minta mati juga mati. Maka tahlilan itu sebenarnya semangatnya adalah bukan menurunkan semangat hidup, justru menaikkan semangat kita hidup, karena tahlilan esensinya adalah mengingat kematian untuk menata kehidupan. Maka pulang tahlilan ini tidak boleh lemes. Pulang tahlilan tidak boleh lemes. Pulang tahlilan itu harus semangat. Semangat apa? Semangat hidup. Semangat apa? Semangat beramal soleh. Kenapa? Karena kita tahu kalau dalam Al-Quran orang-orang yang sudah wafat itu ditanya mau apa, dia pasti ingin kembali sebentar saja sedekah, kemudian menjadi orang-orang.
Jadi dia pengen kembali itu sedikit untuk menata kehidupan. Maka kita yang masih hidup jangan sampai menyia-nyiakan waktu yang diberikan Allah. Maka di sini yang jadi bapak, tolong sediakan waktu untuk istrinya dan anak-anak. Boleh dengan kerja, tapi harus tahu bahwasanya kerjanya Anda itu supaya anak-anak beribadah, ditemani anak ibadah. Istri sholat, diimami, diajak ngaji, diajak baca kitab, deres Quran, ngaji hadis, baca kitab-kitab fikih para ulama. Nanti yang jadi istri pulang dari tahlilan itu jadi lebih solehah, ngajak anak-anaknya ngaji. Jangan sampai investasi kita nanti sama anak itu keliru. Contoh misalnya, bayangkan ketika anak-anak kita kalau ke Bogor, puncak Bogor, apapun yang dia minta itu jangan kasih. Tapi ketika dia nggak ngaji, pergi ke musola, jangan pukul. Kira-kira anak kita lebih senang ke puncak apa lebih senang ngaji? Loh iya, di dalam hatinya tuh pasti mikir gini, perasaan enakan ke puncak daripada ngaji. Nah, coba sekarang sini siapa yang anaknya dimarahi kalau nggak ngaji, terus kalau puncak semuanya dikasih. Anak-anak jadi trauma dong mau ngaji. Karena kalau ngaji salah dipukul. Nah mungkin bapak-bapak ini merasakan. Biasanya dulu kalau nggak ngaji keliru, nopo biasanya tangannya dibeginikan terus dipukul pakai mistar. Iya kan? Ngaku mawon. Iya dulu sama ustadz kita kan begitu. Akhirnya kenangan kita ke puncak lebih baik daripada kenangan kita mengaji. Maka setiap kita mengaji itu selalu ada ingatan nyari. Saya mohon nih bapak-bapak yang sekarang tolong kabulkan keinginan anak-anak justru ketika ngaji, lebih daripada ketika mereka jalan-jalan. Ya, kalau gitu saya ubah ya nggak usah. Maksud saya ketika nanti ke puncak ya diberikan, tapi ketika dia ngaji mohon didukung oleh Tuhan. Mau apa lagi? Mau beli cita Pak? Beli. Mau apa? Mau jalan-jalan. Yang penting ngaji, tilawatinya, kiroatinya, khatam, kita jalan-jalan. Jadi anak-anak itu punya semangat dalam beragama. Itulah kenapa yang menjadikan majelis-majelis taklim kita ini sepi. Kenapa? Karena di bioskop lebih menyenangkan daripada majelis taklim. Di bioskop minimal bawa soft drink, betul betul. Kemudian bawa popcorn. Minimal itu, nggak mungkin bawa silver queen gitu. Nah. Tapi giliran ke majelis taklim, ustadznya galak ngomongin neraka. Nah, pilih mana? Udah, ngatain. Keluar majelis taklim sumpah. Jadi saya mohon di sini kalau yang jadi ustadz nih, kalau yang ngaji-ngaji itu jangan sampai kalah lah. Situasi menyenangkannya sama bioskop, jangan sampai. Kalau perlu pengajian itu dikasih popcorn juga. Kalau di bioskop beli popcorn satu sini dua. Kalau soft drink sana satu di sini kamu juga. Itu akan menjadikan itu berarti nggak ikhlas. Aduh Pak, ini akhir zaman, nggak usah mau ikhlas. Berbuat amal yang nggak ikhlas itu susah. Apalagi ngomong ikhlasnya bahwa ustaz itu kan udah gitu, ustaz itu termasuk saya dulu. Jangan-jangan nanti kalau kita ngaji terus dikasih makanan, akhirnya orang tuh berbelok, niatnya tidak tulus mengabdi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti niatnya melenceng, datang ke masjid, nanti dia niatnya cari makanan, cari popcorn. Aduh Pak, akhirnya lari ke game online. Ya di sini saya mohon anak-anaknya itu kalau berbuat baik harus diservis lebih daripada sekedar jalan-jalan. Kenapa ini saya sampaikan, penting untuk saya utarakan, supaya apa? Supaya anak ini juga punya kenangan yang baik. Nanti kalau kita punya kenangan baik sama anak, kalau wafat pasti di suara. Mudah-mudahan kita doakan orang yang berpulang, mudah-mudahan dia dirahmati. Allahumma. Bapak-bapak ingat nih, ada sebuah riwayat bahwa nggak tahu nih kalau nanya riwayat harus nanya ke GSLB, hadis.
Itu konon katanya orang yang sudah meninggal itu mendoakan orang-orang yang masih hidup. Jadi kalau orang yang meninggal itu melihat kita, kemudian kita kok nggak sholat, itu didoakan, ya Allah jangan wafatkan dia dalam kondisi yang nggak sholat. Maka kalau kita mendoakan yang sudah wafat, itu sebenarnya hanya balas budi saja. Karena yang orang yang sudah wafat itu mendoakan kita, berharap mudah-mudahan matinya husnul khotimah. Masa kita yang hidup tidak mendoakan yang sudah wafat? Masa kita tidak balas budi saat itu? Yang kedua, kita doakan mudah-mudahan keluarga ini diberikan ketabahan. Karena kita yakin yang menjaga kita ini bukan manusia, yang menjaga kita adalah Allah. Buktinya apa? Buktinya dulu sebelum ada suami atau istri atau siapalah, kita hidup. Ketika ada istri atau suami, kita masih tetap hidup. Lah kalau kita ditinggal suami istri, kita tetap masih hidup. Berarti dia bukan sumber dari kehidupan kita. Maka jangan sampai orang itu ketika ditinggal kemudian dia suudzon, apalah saya tanpa dirinya. Nah itu kurang berkenan Allah. Karena kita ini hidup sejatinya di tangan Allah, di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita doakan mudah-mudahan keluarganya tabah. Lah termasuk dari ketabahan itu adalah dukungan keluarga besar. Maka tolong sering dijenguk, sering ditanya, sering disilaturahim, sering dikunjungi, kata dia. Kemudian kalau kumpul-kumpul bareng-bareng, ingat orang yang sudah tiada, kita doakan bersama. Nah kemudian yang terakhir saya titip pesan bagi kita yang masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sia-siakan. Kenapa tadi? Karena orang yang sudah wafat pasti kalau ingin diberikan waktu dia ingin sedekah dan menjadi orang soleh. Begitu besarnya pahalanya orang soleh dan bersedekah. Dan nggak bisa bayangkan ya, nggak bisa bayangkan ketika nanti kita nggak jadi orang soleh mau kemana. Nah termasuk menjadi orang soleh itu banyak-banyak berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan nanti kita banyak-banyak berdoa dan mendoakan orang lain. Termasuk dalam majelis ini saya cukupkan, ya, cukuplah sebenarnya kafa bil mauti wa itu. Tanpa ada mauidhah pun kita sudah harusnya mendapatkan pelajaran. Maka sini saudara kami, ya, Al-Akh Mas Samah Haji Pratama ini kita doakan mudah-mudahan min ahlil jannah. Kemudian di sini punya putra berapa tadi? Putra dua. Dalam hadis Nabi ini perempuan kalau sudah punya atau melahirkan dua anak itu sudah wajib masuk surga. Waktu itu sahabat bertanya, sahabat dikasih tahu Nabi, perempuan kalau melahirkan 3 anak wajib masuk surga. Waktu itu ada sahabat nego, kalau 2, katanya Nabi masuk surga juga. Sayang sekali tidak ada yang bertanya lagi. Coba kalau ada yang hanya 1 kan lumayan. Jadi di sini saya husnudzon di sini, mudah-mudahan Mas Syambadi ini orangnya baik. Ini bersaksi ya orang baik ya. Nih. Bersaksi ini teman-teman kok amin kok diem. Assalamualaikum saudara. Orang baik apa enggak nih? Nah kalau ada orang bersaksi orang baik, hari ini insya Allah min ahlil khair. Kemudian beliau ini punya istri yang baik, punya anak 2 orang, berarti insya Allah mudah-mudahan bareng nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ini kalau mau doa nggak enak ada Gusnya di sini. Kita anggap gini aja nih. Ini yang doa saya tapi yang mustajab aminnya jenengan.
Ini adalah yang baru pulang haji. Suaranya belum balik, masih ketinggalan di Saudi. Oke, kita doakan satu niat. Mudah-mudahan almarhum dirahmati Allah, diterima amal ibadahnya, diampuni segala kekhilaf dan kesalahannya. Kemudian keluar